Ekosistem sawah. Ekosistem sawah adalah salah satu ekosistem buatan, di mana memiliki beberapa komponen abiotik dan biotik yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah cahaya matahari yang sangat penting bagi ekosistem di bumi. Peran cahaya matahari dalam suatu ekosistem antara lain sebagai sumber energi dalam fotosintesis, kemudian berpengaruh juga terhadap siklus air, mengatur cuaca, kelembapan, kemudian juga berpengaruh terhadap hewan baik berdarah panas maupun berdarah dingin. Dalam ekosistem sawah, selain terdapat komponen abiotik, juga terdapat komponen biotik. Antara lain adalah walang sangit. Terdapat juga komponen abiotik lainnya, yaitu belalang. Walang sangit adalah salah satu serangga dari kingdom Animalia, film Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hemiptera, famili Alididae, genus Leptocoryza, dan spesies Leptocoryza oratorius yang merupakan serangga yang memiliki proboscis untuk menghisap cairan tumbuhan. Dalam ekosistem sawah juga terdapat beberapa populasi lainnya, antara lain populasi burung. Terdapat juga populasi tanaman padi atau sekumpulan dari tanaman padi. Dalam ekosistem sawah juga dapat dijumpai ulat bulu. Ulat bulu adalah salah satu hama yang biasa menyerang tanaman padi. Ulat bulu ini biasanya memakan dedaunan dari tanaman yang dihinggapinya. Sama halnya juga dengan belalang. Belalang adalah hewan herbivora. Hewan ini berasal dari kelas Animalia, film Arthropoda, kelas Insecta, ordo Orthoptera. Setelah melihat ekosistem sawah, dapat diketahui bahwa belalang, ulat bulu, walang sangit, burung merupakan salah satu komponen biotik yang ada di ekosistem sawah. Komponen ini semua merupakan komponen yang berkedudukan sebagai konsumen satu atau konsumen tingkat satu yang merupakan hewan herbivor yang memakan bagian dari tanaman padi. Konsumen tingkat satu atau juga disebut konsumen primer merupakan konsumen yang langsung memakan tumbuhan atau organisme yang berperan sebagai produsen. Dalam ekosistem sawah terdapat udara. Udara adalah campuran gas yang kehadirannya dapat dilihat dari adanya angin yang dapat menggerakkan suatu benda. Di sini adalah dapat menggerakkan tanaman padi. Dalam ekosistem sawah dapat dijumpai juga kata. Kata adalah salah satu hewan karnivor yang dapat memakan lipan, ulat, lalat buah, kumbang, jangkrik, belalang, laba-laba, dan beberapa hewan yang berada di air. Laba-laba adalah sejenis hewan berbuku-buku dengan 2 segmen tubuh, 4 pasang kaki, tak bersayap, dan tidak memiliki mulut pengunyah. Laba-laba geraham 4 atau Tetragnatha merupakan predator hama pada tanaman padi, di mana laba-laba geraham 4 itu dapat memakan worm coklat, worm hijau, worm puguh putih, kemudian dapat juga memakan lalat pada tanaman padi. Selanjutnya, pada tanaman padi dapat dijumpai juga hama putih palsu atau Cephalochrocis medinalis. Musuh alami dari hama putih palsu antara lain Acanthophilus rufricus. Kemudian terdapat juga laba-laba serigala atau Lycosa pseudonulata, di mana merupakan predator dari hama wereng coklat pada tanaman padi. Selain itu, laba-laba serigala juga merupakan predator alami dari wereng hijau, wereng punggung putih, hama putih palsu, dan lalat bibit. Laba-laba serigala merupakan laba-laba yang aktif mencari dan memburu mangsanya. Untuk kemampuan memangsa terhadap wereng coklat bisa mencapai 10-20 ekor imago per hari. Kemudian bisa mencapai juga 15-20 nimfa per hari.
Laba-laba serigala memiliki ukuran 5-18 mm dengan ciri-ciri pada bagian punggungnya terdapat 3 buah garis. Pada bagian kepalotoraksnya terdapat tanda berbentuk huruf Y serta di sekitar matanya terdapat warna yang gelap atau hitam. Telur keong emas banyak ditemukan di bagian tanaman padi. Keong emas atau yang nama latinnya adalah Pomacea canaliculata merupakan bagian dari gastropoda, di mana merupakan kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas gastropoda, ordo Mesagastropoda, famili Ampullariidae, genus Pomaceae, dan spesies Pomacea canaliculata. Keong emas merupakan salah satu hama dari tanaman padi yang dapat menyebabkan tanaman padi gagal menghasilkan anakan secara maksimal pada minggu-minggu awal pertumbuhannya. Gutasi juga terjadi pada tanaman padi. Gutasi adalah proses pelepasan air dalam bentuk cair dari jaringan daun. Gutasi dapat terjadi karena proses transpirasi atau penguapan air melalui tumbuhan itu rendah. Hal ini dapat terjadi akibat kelembapan udara yang cukup tinggi. Gutasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kelangsungan hidup tumbuhan. Namun, kadangkala gutasi dikenal mampu menyebabkan luka pada daun. Hal ini diakibatkan oleh penumpukan garam yang terjadi bila titik-titik cairan di tepi daun telah menguap. Kondisi tersebut membuat patogen seperti bakteri dan fungi mampu menyerang jaringan pada daun. Di sekitar tanaman padi juga dapat dijumpai rerumputan, antara lain rumput bantu. Rumput bantu inilah yang biasa digunakan oleh para peternak untuk menghidupi ternak-ternaknya. Di sawah biasanya banyak ditemukan air. Hanya saja pada saat pengambilan video ini air yang ada di sawah kering atau tidak ada pengairan ke areal sawah. Tanaman padi adalah salah satu tanaman yang sangat membutuhkan air. Air sangat berpengaruh terhadap produktivitas tanaman padi. Jadi, air sebagai komponen abiotik sangat berpengaruh terhadap tanaman, khususnya di sini adalah tanaman padi. Selain air, terdapat juga komponen abiotik lainnya, yaitu tanah sebagai tempat melekatnya akar tanaman padi. Tanah juga berfungsi sebagai tempat persediaan unsur hara bagi pertumbuhan tanaman padi. Apu-apu atau Pistia stratiotes L merupakan salah satu tumbuhan liar atau gulma air yang banyak ditemukan di perairan sawah. Keberadaan apu-apu pada perairan sawah sangat mengganggu tanaman utama dalam persaingan nutrisi. Tanaman apu-apu memiliki kemampuan daya serap terhadap logam berat seperti besi, tembaga, dan timbal. Pada ekosistem sawah juga dijumpai laba-laba bermata jalang atau Oxyopes javanus. Laba-laba bermata jalang merupakan predator alami untuk wereng batang coklat, wereng hijau, wereng punggung putih, wereng zigzag, lalat padi, hama putih, dan hama putih palsu. Selain laba-laba bermata jalang, dapat dijumpai juga laba-laba berahang 4 atau Tetragnatha. Di siang hari, laba-laba ini banyak diam, dan di malam hari aktif membuat sarang, dan mangsa yang terjerat oleh sarangnya baru ditangkap dan dimakan. Laba-laba ini merupakan predator dari wereng coklat, wereng hijau, wereng punggung putih, wereng zigzag, dan lalat padi. Kepi atau Dictyotus caenosus merupakan salah satu famili Pentatomidae dan ordo Hemiptera, merupakan salah satu serangga yang menggunakan mulutnya untuk menusuk jaringan dan makanan, kemudian menghisap cairan di dalamnya, yaitu cairan tumbuhan pada tanaman padi. Di sawah juga dapat dijumpai burung walet.
Burung walet merupakan burung liar yang mencari makanan sendiri. Makanannya adalah serangga-serangga kecil yang ada di daerah persawahan, tanah terbuka, hutan, maupun pantai. Burung walet atau Colacalia vestilla berada di Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Aves, ordo Apodiformes, dan famili Apodidae. Di areal sawah juga dapat dijumpai capung jarum atau papatong jarum, dengan bahasa ilmiah Scnura heterosticta. Capung jarum berada di Kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Ordonata, dan subordo Zygoptera. Capung jarum merupakan musuh alami yang sangat membantu petani untuk mengendalikan jumlah hama yang menyerang tanaman padi. Capung jarum merupakan predator dari ngengat penggulung daun. Sedangkan nimfa capung jarum bisa memangsa nimfa dari wereng, dan ketika dewasa capung jarum memangsa serangga yang kecil-kecil seperti wereng. Wereng tadi juga dapat ditemukan pada tanaman padi. Wereng atau Nila parvata lugens adalah hewan yang dapat menghisap cairan pada tanaman padi. Laba-laba bulat atau Araneus inustus merupakan laba-laba yang berada di tanaman padi. Laba-laba ini dapat menangkap mangsa yang terbang yang besarnya sampai sebesar kupu-kupu dan belalang. Laba-laba Araneus inustus atau laba-laba bulat dapat memangsa serangga-serangga kecil yang berupa wereng daun, wereng batang, dan lalat. Laba-laba ini berasal dari Kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Arachnida, ordo Arane, famili Aranidae, genus Araneus, dan spesiesnya adalah Araneus inustus. Di sawah dapat dijumpai juga capung atau Crocothermis servilia. Capung berasal dari Kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Ordonata, kemudian famili Libellulidae, kemudian subfamili Sympatrinae, kemudian genus Crocothermis. Capung merupakan hewan yang sangat penting pada ekosistem persawahan. Capung dapat berfungsi sebagai predator baik dalam bentuk nimfa maupun dewasa, dan memangsa berbagai jenis serangga serta organisme lain termasuk serangga dan hama tanaman padi. Capung bisa memangsa larva serangga lain, berudu, hingga ikan. Kemudian capung pun bisa memakan walang sangit dan berbagai hama padi lainnya. Dapat dijumpai juga kepik atau dengan nama latin Dictyotus caenosus yang berasal dari Kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hemiptera, famili Pentatomidae, genus Dictyotus, dan spesies Dictyotus caenosus. Kepik berasal dari ordo Hemiptera, di mana Hemiptera adalah omnivora yang berarti mereka mengkonsumsi hampir segala jenis makanan, mulai dari cairan tumbuhan, biji-bijian, dan juga serangga lainnya. Pada areal sawah juga dapat dijumpai kangkung liar atau dalam bahasa ilmiah disebut dengan water spinach. Pada lahan tanaman padi banyak dijumpai juga semut. Semut merupakan salah satu serangga yang berasal dari Kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, kemudian ordo Hymenoptera, kemudian famili Formicidae. Berdasarkan hasil penelitian oleh Suhadi
tahun 2015 tentang potensi semut di pematang sawah sebagai predator terhadap hama tanaman padi, dapat ditemukan bahwa spesies semut ditemukan dapat memangsa serangga hama pada tanaman padi, antara lain dari spesies Paedologeton diversus, kemudian Solenopsis, dan Odontoponera denticulata yang potensial berkedudukan sebagai predator alami pada sawah atau pertanaman padi. Di sawah dapat dijumpai juga kupu-kupu. Kupu-kupu berasal dari kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Lepidoptera. Dapat dijumpai juga tadi ada serangga yang tertangkap oleh jaring laba-laba. Hal ini dapat diketahui bahwa laba-laba dapat memakan beberapa serangga yang hinggap di sekitar tanaman padi. Jadi dari video ini kalian dapat mengetahui berbagai variasi komponen biotik yang ada di areal tanaman padi. Sekian video ini, mungkin bisa dibantu subscribe dan like-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.